Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Imamatul Qudsiah dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan beberapa critical journal review. Jurnal yang pertama berjudul Manfaat yang diperoleh penerima bantuan dalam bidang pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya menemukan beberapa identifikasi masalah di dalam jurnal ini. Yang pertama adalah menurunnya angka partisipasi sekolah pasca pandemi COVID-19. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Yang kedua, banyak anak yang mengalami dilema untuk melanjutkan pendidikan sehingga lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi masih mengintervensi akses pendidikan di Indonesia. Kemudian ada beberapa tawaran solusi mengenai masalah yang terdapat di jurnal ini. Yang pertama adalah menyiapkan bentuk bantuan pendidikan dan beasiswa yang diambil dari zakat profesi. Yang kedua adalah dengan adanya bantuan dari zakat profesi memungkinkan keluarga yang kurang mampu untuk mengurangi beban biaya pendidikan. Dan beberapa istilah yang mungkin perlu kita ketahui adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada makna dan kualitas, bukan pada angka. Filantropi, yaitu kegiatan amal. Kredibilitas, yaitu tingkat kepercayaan yang didasarkan pada keahlian. Fleksibilitas, yaitu kemampuan beradaptasi. Intervensi, yaitu campur tangan pihak lain dalam suatu urusan. Dan yang terakhir adalah kontinuitas, yaitu keberlanjutan. Judul yang kedua itu tentang evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Terdapat dua masalah yang ada di jurnal ini. Yang pertama adalah tidak semua warga negara Indonesia itu dapat mengenyam pendidikan. Dan faktornya adalah masalah kemiskinan. Yang kedua, sebagian dari anak-anak tidak memperoleh hak pendidikan dikarenakan kurangnya atau terbatasnya kemampuan orang tua untuk membayar dana pendidikan. Dan ada beberapa tawaran solusi terkait masalah ini. Yang pertama adalah adanya upaya pemerintah dalam mengembangkan peluang belajar di perguruan tinggi dengan mendukung dalam bentuk program beasiswa. Yang kedua adalah hendaknya pemerintah memberikan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Ada beberapa istilah yang terdapat di jurnal ini, di antaranya adalah implementasi, yaitu pelaksanaan, survei, yaitu peninjauan, regulasi, yaitu hukum atau aturan, dinamis, yaitu perkembangan secara terus-menerus, integritas, yaitu kejujuran, verifikasi, yaitu pemeriksaan ulang, evaluasi, yaitu penilaian, alternatif, yaitu pilihan lain yang bisa digunakan, dan yang terakhir adalah monitoring, yaitu pemantauan atau pengawasan. Judul yang ketiga adalah pengaruh beasiswa Kartu Indonesia Pintar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Ada 3 masalah yang saya temukan di dalam jurnal ini. Yang pertama, banyaknya karyawan yang di PHK pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, banyak perekonomian masyarakat yang turun drastis. Yang ketiga adalah pengaruh beasiswa untuk terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan.
Dan ada beberapa tawaran solusi di dalam jurnal ini. Yang pertama adalah adanya beasiswa sangatlah membantu pengeluaran orang tua yang memiliki perekonomian lebih. 2. Diadakannya beasiswa untuk dapat menunjang prestasi mahasiswa dengan hasil belajar yang memuaskan. 3. Dengan beasiswa, kebanyakan mahasiswa semakin termotivasi untuk meraih cita-cita, sehingga meningkatkan indeks prestasi. Dan berikut ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah signifikan, yaitu dampak yang tidak bisa diabaikan. Skill, yaitu keahlian. Legislatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang. Efisien, yaitu sebuah proses atau cara kerja yang hemat. Efektif, yaitu tujuan atau hasil yang diinginkan dengan tepat. Judul yang keempat adalah tentang analisis dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada dua masalah yang saya temukan di dalam jurnal ini. Yang pertama adalah meskipun kebijakan efisiensi anggaran bertujuan positif akan tetapi terdapat celah ilmiah yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dampaknya terhadap kualitas pendidikan tinggi di Bangka Belitung. Yang kedua, yaitu kurangnya kebijakan dalam pengelolaan keuangan publik. Tawaran solusi yang saya temukan di jurnal ini ada 3. Yang pertama, perlu bagi institusi pendidikan tinggi untuk berinovasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya. Yang kedua, konsistensi pemerintah dalam mempertahankan kuota beasiswa KIP kuliah, mencerminkan upaya menjaga keadilan distributor dalam pendidikan. Yang ketiga, haruslah berhati-hati dalam penggunaan sumber daya keuangan negara. Dan ada beberapa istilah yang saya temukan di dalam jurnal ini. Di antaranya adalah output, yaitu hasil akhir dari suatu proses. Outcome, yaitu dampak dari suatu hasil. Gap, yaitu celah antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Eksplorasi, yaitu menjelajah. Teoritis, yaitu berdasarkan teori atau konsep. Dan terakhir adalah empiris, berdasarkan pengalaman.